Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa rabbana bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersama, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kasih sayang kepada kita semuanya. Ini kan volume ini, kalau tak mau gede di suaranya yang gede. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Cek. Dan bila hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa bila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Biar itu ada begitu. Dengerin dikit. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan-raguan tentang pertemuan dengan Tuhan. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Allah Maha mengikuti segala sesuatu. Walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemana saja kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kesempatan pagi hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan setiap detak jantung yang kita rasakan, nafas yang masih bisa keluar masuk, itu kita syukuri, karena tidak ada daya apapun yang dimiliki oleh manusia kecuali bersyukur kepada Allah. Kalimat yang menegaskan itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Penulis diramu orang tuh yang rasa syukur kalimat itu lain sakartum la azidannakum, yakti bakal aku tambahi penghasilan batin, walain kafartum, dan kalau seringan berkufur, umoi
inna adabi lasyadid, sungguh azabku teramat pedih. Orang saya pada awal ayat yang kita bacakan di surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni, nalikane dipokok emangan selizan hamba-hambaku tentang pribadi fa'in minori yakti aku catat man selira uji dakwah da'i idha'an, dan akulah yang memberikan ijabah atas semua permohonan. Kalimat-kalimat ingkang magemukan dengan masalah berketuhanan menika asring kakang piranganipun sing ngragakake nek Allah iku caket begitu, sehingga seolah-olah bila Anda bertemu Allah itu ada di tempat-tempat tertentu. Contoh, aku kini nang Mekah luwih iso ketemu Gusti Allah tinimbang nang omah. Aku ngate berbes pilih nang kono, nang omah ra iso. Inten-inten Allah wonten teng Mekah teng omah juga-juga. Kenapa seperti ini akan cipta? Dan betul ketika aku lihat Ka'bah, aku ra iso ngempet. Sedino sepisan tak delok aku berbismillah. Kira-kira seliramu berdino delok Ka'bah, metu saka hotel, berbismillah terus ora. Itu yang disebut dengan sensasi. Suara film dan syukurnya. Jadi ketika kita lihat itu ada detak pertama yang menjadikan kita itu punya rasa. Nah, tapi selanjutnya terserah Anda mau di mana kau mau temui Allah. Wa inni qarib, sungguh aku ini amat dekat. Ujibu dakwataka idza da'a. Aku yang memperkenalkan segala permohonan. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang disebutkan aku pilih luwih cerah saka urat bulumu begitu kan. Maka ketika kita berbisik tidak berbisik pun Allah selalu ada dan mendengarkan apa yang kita lakukan, yang kita bicarakan. Pramila wonten ing menika ingkang kagulupan dengan pahami bahwa setiap pribadi ini harus menyelamatkan awak pribadi ini ora mung mergo perkara sing sifate amalia lahiriah. Bahkan sering disampaikan, aku kok sujud dewe kleru kok lho piye, kurang sedikit ngadep, kurang sedikit sujud. Tentu bagian-bagian yang bersifat dohiriyah itu dituntunkan dalam fikih syariah. Jadi fikih syariah menika ngaturaken perkawis yang terkait dengan perbuatan af'aliyah, qauliyah. Tetapi kita hampir tidak pernah tersentuh wilayah yang bersifat qalbiyah. Jadi perangane ati kuwi kadang kalau orang tahu dirasake. Innamal mu'minuna alladzina idza qalu, apa dulu Bang? Sekedar kok Melayu betul mengarang itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini bukan sekedar bacaan, ayat ini bukan sekedar informasi berita, tetapi ayat ini menyatakan
negeske marang sliramu kabeh tumrape wong mukmin ditegaskan dengan ta'kid innamal mu'minuna alladzina idza dzukira mazul, ketika dirikan, diingatkan atau dibacakan hati itu ada responnya. Wajilat niki bulan badani Senin pagi nek jenengan tabungan putra wayang kok wayang kuwi pinter dheweke duweni prestasi, duweni kesolehan, kok disebut tengarepe jenengan ngarepe jamaah nyebut jenenge wae sliramu geter krasa. Wah, piyambakipun dikatakan Ibnu Abdul Halim yuswanipun umure nggih nopo 9 tahun ning dheweke hafid Quran, amal soleh itu tiliyo itu jenengan krosu. Krosu itu apa? Niku sing seneng putra sing wis tau enom duweni katasna baminipun si Sri. Hanya disebut aja kalimatnya si Sri, ada si Sri. Dia orang Rudian sebelah selatan, dia tampak begitu mempesona, misalnya begitu. Dia punya prestasi yang luar biasa. Piyambake yo putrane sapa begitu. Ketika dibacakan gitu aja Mbak Dek rasane kroso. Sri ini siapapun. Dan hal itu bukan tentang rohyun, bukan tentang terkait dengan pikiran, bukan tentang mereka yang cerdas. Nek tumrape wong sing duweni rasa ketajaman batiniahnya akan bisa merasakan. Taksairu minhu juludul ladina yaksawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi man yasha. Taksairu, bergetarlah minhu juludul ladina yaksawna rabbahum, kulit-kulit mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah. Getaran itu siapa yang bikin? Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Maka kemudian melembut getaran itu ketika kamu berzikir kepada Allah. Coba selanjutnya, dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha. Yang diberikan hidayah itu pada siapa? Mayasa, kepada yang dikehendaki Allah. Apa wiwitan sing diatur di ayat menika? Gemetar apa nih? Kulite, betul. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum, banjur gemetar nih saka kulit lan ati mautan saya alus. Dzalika hudallah, itu adalah petunjuk Allah. Petunjuk kok getaran, coba. Kita tidak perlu memaknai dengan sekian banyak kalimat, tetapi kau merasakan dan kau bisa connecting, sambung kepada Allah. Rubiyin berpilih menawi parah waktu kalau dulu yang kebacut biar desi tahu temu surutin pak tapi surutin kok bener nih surutin ya rodo bondo ini kalau rodo dikuyok-kuyok paling pak masuk sini saya kira sangat no ambil kamu surutin. Justru bersama usrutin itu juga boleh piye to iso akrobu min hablil warid, iso ngrasake cerake saka urat gulu dan rasane Gusti. Saya sungguh amat cumbleng dan loru apa namanya mosok sirah mosok rendas apa namanya akliyah ya asing temes cintu wani simpul mikir beda-beda nih perkara fikih begitu. Iki nek ora ono tuntasi yen kepingin saben wong, saben kelompok, saben masjid ngadepi diri-diri ketemu ora tau do iso senyum salaman wi abot tempol kok bareng ra rasa. Coba kira-kira apa yang menjadi masalah?
padahal wongnya pinter-pinter, orang yang sarjana. Ya Pak Butet, jangan dari namanya pun Mas Serusi, bukan Mas Seruri. Mas Serurun di Arab, Mas Serusi yung di Kurawatan. Film nanti mantap, Mas Serusi itu Jawa banget. Mas Tugi Rusinem. Tadi kalau zaman saking menika kula asring rikala para winasis para alim aturaken bab perkawis niki iya iki goleki sing paling rajih sing endi awake dhewe tiba marang Rasul ning sliramu uga bukti piye treksa jiwamu kuwi tansya iso kori jiddan Allah iso catet banget rumangsane terus kalau aturan ngaten menika sedaya anggenipun nabi kanthi telinga pendengaran yang kemudian diolah dalam hati mampu tidak masuk ke dalam qalbiyahnya ma kharaja minal qalbi dakhala qalb kalau keluarnya dari hati maksudnya ke dalam hati. Pertanyaan kali-kali ketika saya memberikan tentang bab ini dengan orang lain yang membaca teks saya yang saya gunakan sampaikan kepada Anda, bisakah panjenengan iku isole nangkep podo? Podo begitu. Padahal mata ini podo. Ning sing ngaturke beda, betul enggak? Yang kesini antara Pak Mas Rusi dengan Pak Ampun Pak Tanto Ustadz Adi Hidayat bidone wadoe pon, betul enggak? Bahkan seperti ini alhamdulillah sahabat kemudian Mama biasa kemudian ini bisa menggerakkan di menawi wonten mriki menika pengawasan taklim wonten masjid. Jadi ketika kita menyampaikan ayat dan sebagainya bisa tertangkap. Kalau di pinggir hari ini itu semua ranting berkumpul kemudian taklim pagi hari ini, tetapi di luar sehingga yang disampaikan nek jaga ini perkara ayat biasanya nggak mesti bisa masuk kecuali yang memperhatikan. Bila kita aturakan kita kalau taklim wonten pundi papan para jamaah rikala ngaos menika panjenengan sampun siap dereng anggenipun badhe taklim. Sampun. Ngopo kok isih do ngendika? Malah keporong nanti ratu ditakoke. Kalau wong sampun awas sampun ingkang ujar sinten ingkang dampingi Pak Mas Rusi ingkang pun aturaken menapa. Binten-binten kalau mau kupingin disumpeni boten. Tidak, betul kan? Tidak. Tetapi kenapa sambil lalu tidak ada sesuatu yang bisa mengendap dalam, bisa ditaruh dalam hatinya. Bila kalau bilang ayat tinggal dasarkan wala mudarona di jahannam kasiron minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum ulaika humul ghafilun. Wes ditetepake kanggo isi netra jalan wala qadarona di jahannam kasiron minal jinni wal itu kebanyakan jin dan manusia. Kenapa mereka semuanya ditetapkan di sana? Lagu qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, punya qalbun, duweni ati. Nek orang tahu tigo memahami. Mau sholat ini budek. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tetapi tidak pernah digunakan untuk melihat. Artosipun orang tahu dulu nyawang sing bener untuk nyawang sopo pribadi. Misalkan begitu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya adhanun, udhunun, kuping, duweni kuping, la yasma'una biha. Dia tidak pernah mendengarkan. Ulaika kal an'ami bal mereka itu bagaikan al-an'am binatang ternak, bahkan lebih sesat. Coba
niku nek sing matur dudu Allah jenengan murid bener. Kalau mau terus pun di mireng boten, mireng nopo, boten ngertos. Yuk bisa mikir kok koyo kewan tersebut. Tetapi Quran menyampaikan Allah kalau an'am balun itu mereka itu yang kemudian disebut sangat sesat, bahkan lebih. Pramila para jamaah, rikala kula panjenengan wonten ing majelis seperti ini, betapa bahagianya ketika arwah-arwah, jenengan anggapi apa mati to? Arwah-arwah, ruh-ruh ini bisa bersatu. Ngan Aisyah, dari Siti Aisyah disebutkan al-arwahu junudul mujannada fama ta'arufa minha ihtalafa wa ma ta'arufa minha ikhtalafa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh manusia itu satu dengan yang lainnya, saling tarik menarik, ruh tarik menarik. Fama ta'arufa ihtalafa, bila sama mereka bersatu, wa ma ta'arufa minha ikhtalafa, apabila berlainan mereka akan berjauhan. Niki do kepinuk legogor sebab ketemu ruh-ruh liyane sing padha kepingin taklim, ingin dapat kepahaman. Bila perlu nanti katuraken ono simba-simba esuk-esuk jam 5 wis tidak ngaji. Lho tidak pun tiba teng Al-Huda, lho berarti ngaos kan jam 6 nggih. Lho kok sampun meruput. Kula niku nek pun kelapa ketemu rencang-rencang niku kok ning ayem to sebenarnya. Ayem to. Ayem itu tidak bisa kita kulaan. Banyak harta mewah kita punya jabatan, untuk beli ayam itu lewat apa? Betul tidak? Penjualan ayam tidak ada. Iya. Jual beli ketenangan tidak ada. Betul tidak? Maka ketika disebut al-arwah, ruh-ruh pribadi kita yang kita punya miliknya Allah, jadi ruh kita itu miliknya Allah. Ini dapat ayam itu kalau bukan produk dari Allah, produk dari yang fana berbeda. Sebab kalau banyak dengan ini ayam ini biasanya nek diteri orang mau nyumbangnya ayam. Loh, milo kalau nanti batuk esok-esok baru ono sing dok. Assalamualaikum salam. Oh bu, saya mau di beli sakit bu muslimah. Kira-kira terjadi ini matul ibu-ibu kira-kira ini senang pora senang nek menurut asli ini senang pora. Nah rikol diatur ini menikah tasakur walimah putranipun muslimah makin jam songo namun kasuwun tungonipun ayo proraya namun kasuwun tungonipun ayo tumben karo dongo kira-kira jenengan seneng sing pundi. Padahal dongamu saja ora ora temenanan ora. Coba jenengan rikala pun suwun ngoten niku wudu yo mandhep mulon nganggo sajadah langgah Gusti Allah. Mugi-mugi putrane ibu muslimah bingkat tok ridhanipun Allah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Coba begitu. Kalau seperti itu dahsyat enggak? Luar biasa enggak? Ning pono sing menunggui. Kulo ngatur-ngaturan dengan para jamaah. Nyuwun ngapunten nggih. Yen bulan ini enggak apa-apa. Zaman biyen niku jenenge undangan uleman menika. Terus nggih, ya ming cilik ora cilik sak kula pinter ngeten iki dilempit ngarep dewi uleman atau undangan. Mesti di bawahnya ada mohon doa restu, betul enggak? Spiritnya ada dalam tulisan. Ada. Tahun-tahun ulung-ulung wis rapate tenan gambare ono celengan cilik nang ngisor betul enggak? Iya enggak? Senang kok wani-wani ini. Dan mohon doa restu itu ketika di wilayah tempat kita mengadakan walimah, ora ono tempat utawa donga sing dipajang di situ.
Ini kalau ngerti saja, ngerti ini pripun kayak para solusi sesuk nek umpamane praktek anak iki kira-kira dine ngoten iki. Coba ketika masuk gedung tempat pertemuan, kalau ada bilik kecil tempat berdoa atau bermunajat kepada Allah, kemudian di situ ditempeli barakallahu li wa lakum. Terus itu misalnya Allah doa yang lainnya. Ketika orang itu masuk semuanya berdoa, bermunajat dengan Allah untuk mendoakan kepada si mantainya. Mlebu niku lak ning antri to, bertanda tangan yo antri salaman to. Bar salaman yo potret to, potret dar to. Dungane kapan? Apa Allah kok sabi? Ini yang menjadi perhatian kita. Kenapa bab ini tidak menjadi tema utama? Coba kalau kemudian di arena pernikahan itu dibuat barakallahu fi walakum, itu saja. Coba itu tadi lagi pun kalimat ini. Barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khair, betul nggih? Itu misalnya seperti itu. Ini mirip kalau di mana namanya Panti Rampe atau di Bethesda itu namanya ruang doa, betul tidak? Ya. Ruang musola. Tetapi ada kan ruang doa. Nek masjid ini karena tidak ruang doa lebih. Kok malah nyalain adat dengan bikin bid'ah Pak Mas Lusi itu kan? Maksud saya, bagaimana arwah-arwah yang kita punya itu marojinya ke Allah, ilaihi roji'un. Tetapi kalau tidak kembali kepada Allah, tidak pernah akan dapatnya kenyamanan. Apabila kita aturakan sing jenengane katentreman itu yang dasar adalah ketika yang menurunkan Allah, bukan produk-produk dunia yang fana. Kalau ingat Dennis Lim itu ketika dia punya uang banyak di Thailand, jadi bandar judi, melihat wanita pun muda, uang berlimpah, mereka itu bahkan untuk tidur saja tidak bisa, harus minum obat untuk dalam tidur. Dan tidak tampak dalam mukanya dengan uang banyak itu ketenteraman terwajahkan dalam pribadi tidak ada. Demi guna ini saja piye duit yo oke, uang wadon kere di sprint TV sudah moro bentuknya warna-warna kere milih kere duitnya piro, betul ya? Ini saya coba kata sih duit ngomong itu ini. Kenapa? Mohon maaf gitu, saya sering sampaikan begini, kalau ibu keluar dari rumah tangga niki sing do ngaji bareng kakung putri itu saya udah luar biasa. Kadang kalau makan kok sepuh-sepuh do gandengan kakung putri itu luar biasa. Dasar itu ruhaniyah mahabbahnya ada. Mahabbah itu tidak tergantung oleh hanya bentuk rupa, tetapi connecting antara si pun kakung dan putri, kesambungan begini. Nek ngantek ono wong wadon jeluke bojone kok ora gatek. Coba kalau jenengan belajar Islam kira-kira dibenarkan tidak? Nah nikahnya seliramu kira kepenak pilih jawab yang ngaku kerja kepenak, kira-kira suaminya nyaman tidak gitu? Beda tidak dengan Mbak Dini nopo Dini nyaman tidak? Ini yang ngaku botol sakit saya bes putih luar biasa enggak? Aku reset. Kalau kalimat itu terluapkan, diatur dengan ketenangan, itu dasar. Tetapi kalau misalnya Bu Dede Bu ngomong ini, aku kira meminta ini jika orang bawang kalimat itu seolah-olah setara, tetapi dalam pembinaan akhlak kepribadian rumah tangga tidak nyaman. Betul kan? Iya. Nih pintu kalau dia kayak mantan anyar itu saya sampaikan berkali-kali. Mantan anyar itu nanti jalur winda mustaqom, betul kan? Iya, tawari luar biasa mantan anyar dulu. Tetapi ketika sini berubah ini. Tetapi kalau kalimatnya
aku ki mau nang kantor kok diwenehi ana dundulan duit ana 500.000. Kelem ora tuh. Kira-kira jeribil betul. Kenapa kita sampaikan begini? Dikongkon dijeluk antara nih ono duit kalau ora ono duit, kira-kira ending sing ndi? Kalau ending kepada yang punya uang, kira-kira kasih sayangnya kepada hati atau kepada uang? Maka peribadatanmu ketika tidak ada Allahnya tidak pernah nyaman. Kan min qaimin khatu min sholati anta aqwan nasr. Sekian banyak orang yang qaimun berdiri salat, ya. Khatu min sholati anta aqwan nasr. Mereka itu dalam keadaan lelah, penat begitu. Itu kalau hadis sampai seperti itu. Saya tiada nasi yamanun yusalluna wa la yusallu. Bakal datang suatu ketika nanti suatu Yaman yusalluna wa la yusallu, mereka yang melaksanakan sholat tetapi tidak sholat. Nanti kita aturkan dulu ya. Kata sedangkan menikah ibu, aku ngirim balas kantong biar kopi dari ya. Belum. Sesuai banget nanti belum begitu berarti kopi. Kopi. Ini konten sing basa Jawa. Ning basa Jawa niku kita langsung sekitar Indonesia nopo Jawa nek sholat tadi. Jawa. Gimana sing itu dikoreksi. Niki nanti silakan. Sudah saya kirim yang bahasa Indonesia ini, saya yang bahasa itu tidak bawa malah yang Jawa. Mau dikit-dikit di kopi nopo terus pundi supaya sebagai saya manfaatkan. Kalau yang Indonesia sudah saya kirim enggak. Contoh begini, Ibu. Kalau ngantos ngaturaken untuk mereka mikir itu pada jamaah, kalau panjenengan pesolatan wis rampung, gerek munggah ke pribadimu ning perkara ihsan. Nah, kita paham rampung kuwi miturut tansih piye ngaturke antara nindaki pirangane salat, wajane piye, gerakane piye, wis nindaki. Ning sliramu jiwamu wis tok latih dulu. Saiki pitakoni, nek kira-kira salat kok ayate rada dawa karo cendak, milih pundi? Jujur. Nek ketemu katresnane kok bareng kira-kira pikir sak entara terus diri. Kenapa kita sampaikan begini? Karena walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Siapa? Tetapi Allah yang mengasihkan rasa cinta kepada iman, itu Allah yang ngasih. Wa zayyanahu fi qulubikum. Ajeng kok harus seperti ayat itu. Kufur wal fusuq wal isyan. Ya. Dan menjadikan kamu itu tidak suka dengan kekafiran, kefasikan. Maka kalau mau dapat cinta yang dikasihkan Allah, kamu dekati sampai cinta itu dikaruniai. Nek rumono katresnan, itu peribadatan yang kita lakukan itu terasa hampa. Wong kowe ngadep ming umah-umi tok kok umah-umi kowe ra paham kok ya ora. Kita belum matur nanti kayak seneni dengan kulit matur ketandusen makanya. Kenapa? Memang begitu. Maka kalimatnya dalam ayat Al-Quran, teman-teman yang ngaji sering nyampaikan apa yang dimiliki min umah umi tok orang rasakin nek seliramu ngadep ro Gusti Allah. Kuli da Allah awi da Ar-Rahman. Kau panggil Allah atau Ar-Rahman. Kau panggil Allahu Akbar. Memanggil dengan membaca itu kira-kira beda atau sama? Memanggil masmuk terdengar Allahu Akbar. Memanggil berhadapan likok sama Allah. Nah, kalimat itu
setiap yang kita ucapkan bila maknanya sudah bisa tersampaikan, hudurul qalb, hatinya hadir, sedang bertemu matur saestu, ora ono perkara sing disebut fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa? Karena ada liko, tidak lagi yuraun, kepikir pamer di hadapan orang banyak. Saudara, ibu-ibu bapak, pun ini sing paling fundamental. Kalau tak matur poso Al-Qur'ani jenengan Jawa utawa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Indonesia yang penting. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Podo meneng wae. Kira-kira sing salah jenengan Gusti Allah Pokullah. Terus betul. Kenapa? Itu kan yang utama, saudara. Kalau sampai pribadi kita, setiap kalimat yang kita sampaikan ada getaran rohanianya matur suyu puji Allah ingat biar suyu alam namun cuma tempat buka Allah nyembahkan namun cuma tempat buka Allah nyuwun pitulungan. Kamu merintih merundukkan diri lirik wong sing lagi dedepi matur dengan keikhlasan. Beda tidak dengan yang alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji kagungan dalem Gusti Allah ingkang mangilani sedaya alam. Itu tidak kalimatnya? Beda. Kenapa? Kuwi kan wacan go apalan. Betul tidak? Nalikane seliramu matur ya logat mubasa ya matur. Nek kepala seliramu ora iso matur kanthi lisan, penggalianmu imam membaca fastami'u lah, seliramu kudu mengrungokkeun. Bagi krungu kuping, ati mentranslate. Bahkan mentranslate itu tidak perlu apa ya alhamdulillah. Wah biar catatannya nang dua lemari. Tetapi connecting puji bagimu ya Allah, satu masalah begitu. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih, punya cinta kasih. Malik Yaumiddin, sang pemilik, sang raja Yaumiddin. Ia karena bunuh beribadah tidak ada yang lain ya Allah. Namun tempat rukuk wa nasta'in.
Wa iyyaka nasta'in datang 40 menit nyuwun itu. Coba kalau kalimat itu semenjak takbir hadir dalam hati panjenengan itu dasar. Pramila kita aturaken 2 rakaat wae salat bengimu ning total seliramu iso hadir nang ngarepe Gusti Allah dasar. Ning perlu kita aturaken. Senajan ngerti artine ning ra mesti tako artine kuwi iso uga, betul ndak? Apa kemudian mereka orang Arab, orang Madinah lantas bisa khosiun, bisa hulul? Belum tentu. Ning nek kira-kira orang ngerti karepe rak ming meneng tok to. Jenengan niku kae meneng itu. Meneng menika jutok go mlayu nang dia yo. Itu keselamatan. Pramila para jamaah, ketika kita sudah belajar wilayah yang terkait dengan amalia-amalia yang dicontohkan oleh Rasul, ayat-ayat itu ternyata luar biasa yang menyampaikan. Coba tentang arwah aja disampaikan oleh Sri Aisyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kalimat hadis riwayat Abu Dawud yang menyampaikan, lam yas'ani ardi walas samai wa wasa'ni qalbul mu'minil ladzi lil wadi. Coba ayat berapa hadis menika hampir kita tidak mesti sering menjumpai. Tidak akan memuat datku bumi dan langitku kecuali hati hambaku yang mukmin lunak dan tenang. Lunak dan tenang itu yang bisa memuat datnya Allah Ta'ala. Bumi langit tidak mampu, tetapi lunak dan tenang layyinil wadi itu yang kita harapkan. Bila ada jamaah begitu layyinil wadi punya kelunakan hati dan ketenangan lebih mudah. Wong niku nek ra kemrungsung karo sing anteng tenang niku lek ngaji oke sing nyeret oke sing do tenang anteng. Nek kemrungsung ndak bakalan bisa menangkapnya. Terus betul. Kaya dene nyun pangapunten, nek ana mukun kok kebak panganan bisa mak endah, nek arek dipangan itu tidak akan ada fungsi makanannya. Maka ada makanan dalam mukun kuwi amplop, masa amplopan ya namanya. Bahasa sing alus apa? Dareng kok rapi ngantek-entek ya bar entek banjur ket dicuri utawa diiseni meneh. Nek uang kok ping mengetok-ngetokkan tentang profil makanan yang tidak dilahap, tidak ada fungsi. Ketika dia itu penuh dengan makanan, mau dikasih makan apa saja tidak akan masuk. Nek sliramu duwe ilmu kok wis nyetop ra gelem nampa ilmu sing mlebu mergo kekebaan lan sliramu sing duwe sikap gumedhe tidak akan tertangkap. Maka bagaimana? Bersihkanlah mukunmu ngantek entek banjur lagi ngaji utawa golek ngilmu kepa apa. Terus wonten senipanipun ngeten jenengane gelas kuwi nek jerone gelas ra tok entekke kok ana racune wis tok buang ning isi ana sisane kok tok curi susu utawa melek lan sak piturute tercampur ndak? Tercampur. Berefek ndak? Maka ketika bertazkiyah berupaya untuk menjadikan dirinya itu positif baik, kau bersihkan namanya gelas mampu nek wis nopo dadi ilmu intafa'ubi sing manfaatu marang pribadi. Nek ra tau diresi bener bedino ngaji nek muni kok sak kayange ya itu diantaranya. Maka kita memperhatikan wilayah ini para jamaah. Kalau mengatakan qalbun salim itu adalah hati yang memiliki sikap keselamatan karena dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jambi itu 5 menit itu dan liwat ya dan pakutan lagi bener-bener sampai bila pun diikhlaskan gitu kata sidik gitu karena ikhlas saya tidak itu so. Kenapa seperti itu? Minta keikhlasan itu berarti berharap Allah akan membersihkan segala daya upaya yang tidak dimaksudkan. Tetapi kalau nanti kita tidak minta maaf, kali nanti ada sesuatu yang tidak pribadi kita.
Perkataan para jamaah yang kita sampaikan niki makin Pak di otot pinter inang kula utawa sing khusus suwi yang keliru mohon dikoreksi. Yang Indonesia nopo kudu tak foto kamera ini. Udah bisa bahkan netizen itu dengan konsol sing ciri-ciri sing sepuh-sepuh ada ketok lho. Gitu. Ya itu. Ini fotokopi dan terus ditulis itu jariah ilmu yang bisa mengalir. Jenengan bikin dalam orang metok simbol rawan fungsi metok template wae. Gini soalnya bolak-balik nek siji lho template nek perlu tok gedheki nek salat sunat wacanen ayo medeni bid'ah Pak. Ya sekarang gini seliramu sholat wis pirang puluh tahun orang dong orang ngerti sedina kowe kira-kira berlatih sholat dengan cara seperti itu salah enggak? Salah enggak? Pripun Pak nek mboten pas sholat boleh banget. Hanya ketika sholat sunat ya dengan ini biasanya di depan sini ada Quran ya Pak. Gitu. Kalau mengurangi hafalan beda tidak mau ngarep piye. Apa pada pertanyaan begitu kan tidak. Semua ada kemanfaatan, tidak menyalahi sisi syariat, maka laksanakanlah. Begitu ya. Bila boten kok sedoyo puji bukan begitu. Tetapi secara maknawiah tertangkap dalam hati. Maka para jamaah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Ini saya kelihatan nyuwun tolong dia nyuwun tolong dipun apa direvisi bahwa para jamaah kita akhirnya lagi Allah Subhanahu wa taala kita tundukkan kita menghadap dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات إلى قضي الحاجة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا نطيق واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصل لنا خرجنا عن بغيهم معدودة واجعل الخير زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ya Allah ya Rahman limpahkanlah kepada jemaah yang hadir ini keberkahan dan ilmu yang bermanfaat serta kepahaman dalam hatinya dapat didengarkan dan menunjuk pada kepahaman sehingga bisa mengamalkannya. Berikanlah rezeki yang mengalir atas ilmu ya Allah untuk kecukupan dalam keluarganya ya Allah. Berikan ilmu yang mengalir sehingga masuk dalam hatinya sehingga keikhlasan itu bisa terlaksana ya Allah ya Rahman. Berilah ampunan kepada bapak-bapak ibu kami, saudara-saudara kami yang berguna kepada Allah dan keadaan Islam dan iman. Berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kami dan pribadi kami, petunjukmu yang menguncang dalam hati kami sehingga kami bisa paham dan melaksanakannya. Berikan keentengan yang kau limpahkan ya Allah, jadikan kami bisa melaksanakan dengan kerusuhan dan keikhlasan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita berada di Bandung, meskipun teman-teman Bapak Ustaz